Dalam metode EE ada 4 langkah besar. Yang pertama itu persahabatan, penyampaian Injil, penyerahan diri, dan tindak lanjut langsung. Nah, dalam persahabatan ada 5 poin. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, latar belakang rohani. Kegiatan baru yang ketiga, kegiatan rohani, kesaksian pribadi, dan 2 pertanyaan diagnostik. Pertanyaan yang pertama, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Pertanyaan kedua, seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawab Anda? Setelah terjalin persahabatan yang akrab, yang kuat, maka kita akan sampaikan Injil, dimulai kalimat peralihan dari persahabatan ke penjelasan Injil. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Yang pertama, hidup kekal adalah anugerah Allah. Di sana ada ayatnya, Roma 6 ayat 23b. Isinya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. 2. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Ada ayatnya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kemudian untuk menjelaskan hadiah ini, anugerah ini, ada ilustrasi, yaitu hadiah kawan. Makna rohaninya itu, hidup kekal adalah gratis, cuma-cuma, tidak perlu membayar. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apa yang menghalangi? Yaitu dosa. Semua manusia telah berdosa. Di sana ada ayatnya, Roma 3 ayat 23. Isinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian ada di sana dialog, apa itu dosa? Kemudian kita akan menjelaskan 3 dosa sehari. Dan ada makna rohaninya, yaitu orang yang baik sekalipun, kalau dihitung dengan patokan Allah, sangat banyak dosanya. Jadi manusia ini tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dulu usaha sendiri untuk memperoleh kekal. Tapi pertanyaannya, harus sebaik apakah kita? Wah, ternyata tuntutan Allah adalah sempurna. Di sana ada ayatnya, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Untuk menjelaskan kesempurnaan itu ada ilustrasi, yaitu telur busuk. Makna rohaninya, 1 dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Maka usaha manusia adalah mustahil. Harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Dimulai dengan dialog. Menurut Anda, bagaimana sifat-sifat Allah? Kemudian kita akan menjelaskan pengertian yang salah tentang Allah, seperti tokoh kakek kasih tapi tidak adil, atau polisi adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Allah kasih ada ayatnya, Yeremia 31 ayat 3. Isinya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kemudian tentang keadilannya ada ayatnya, Keluaran 34 ayat 7b. Isinya, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kemudian di sana untuk menjelaskan tentang keadilan ada ilustrasi, yaitu perampok bank. Makna rohaninya, Allah adil itu berarti harus menghukum semua manusia yang berdosa. Hukumannya adalah maut. Ada ayatnya Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa adalah maut. Di sini ada dilema. Bagaimana kasih dan keadilan dapat bertemu? Kita akan menjelaskan dengan ilustrasi Samila. Makna rohaninya, kasih harus dinyatakan,
dan keadilan harus ditegakkan, dan itu bisa terjadi kalau ada pengorbanan. Jadi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ada dasar firman Tuhannya. Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yang isinya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian bahwa Yesus itu adalah manusia, itu ada ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 14. Isinya firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Kemudian apa yang dilakukannya? Kita akan menjelaskan dengan ilustrasi buku catatan dosa, yang makna rohaninya seluruh hukuman dosa kita telah dijalani oleh Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Di sana ada 4 ayat. Yang pertama, Yesaya 53 ayat 6b. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian ada ayat yang paling pendek, yaitu Yohanes 19 ayat 30a. Sudah selesai. Kemudian Roma 6 ayat 23b. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman itu dimulai dengan ilustrasi kunci. Artinya hanya ada satu kunci yang benar yang bisa membuka pintu surga, disebut iman yang menyelamatkan. Sedangkan kunci-kunci yang lain sekalipun mirip, itu tidak bisa membuka pintu surga, disebut iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan apa saja? Yang pertama, melompat dalam gelap. Artinya percaya tetapi dia tidak tahu apa dan siapa yang dipercaya. Kemudian iman yang berdasarkan akal saja. Artinya tahu, setuju, tetapi tidak mengandalkan. Kemudian iman yang sementara ini tahu, setuju, dan sudah mengandalkan, tapi hanya untuk hal-hal sementara. Jadi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk menjelaskan iman yang menyelamatkan ini ada 3 ilustrasi yang menjadi pilihan untuk kita. Yang pertama yaitu blondin. Artinya untuk selamat kita tidak cukup hanya mengaku di mulut, setuju di akal, tetapi harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja. Kemudian kalau kapal itu berarti kalau kita mau selamat, kita harus melepaskan seluruh pengandalan diri kita selama ini dan cukup hanya mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian tali dan benang, bahwa itu artinya karya keselamatan yang Yesus kerjakan sudah sempurna satu kali untuk selama-lamanya, tidak perlu ditambah dengan perbuatan lain. Nah, untuk iman ini ada dasar firman Tuhannya, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, apakah semua ini dapat Anda pahami? Setelah paham, maka kita akan masuk dalam penyerahan diri. Apakah kamu mau menerima hadiah gratis, yaitu hidup yang kekal? Kalau dia mau, berarti kita masuk ke dalam penjelasan penyerahan diri. Di sana ada 4 poin. Itu berarti dia mau menerima Yesus, si pemberi hidup kekal. Kemudian mau mengalihkan pengandalan diri selama ini dan hanya mengandalkan Yesus saja. Kemudian mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati serta bertobat. Kemudian kalau ini yang dia mau, maka kita ajak masuk dalam doa. Yang pertama doa pengantar, yang kemudian doa bersama. Doa bersama ada isinya 2, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kepastian keselamatan. Kemudian kita masuk ke dalam kepastian keselamatan dimulai dengan ayat firman Tuhan, yaitu Yohanes 6 ayat 47 yang bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Kemudian kita akan menjelaskan
yaitu jabat tangan Romawi, yang artinya jaminan keselamatan kita berdasarkan janji dan kesetiaan Allah yang kekal, bukan berdasarkan janji dan kesetiaan manusia yang rapuh. Ada dasar firman Tuhannya, Yohanes 10 ayat 28, yang bunyinya, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kemudian kita tanyakan 2 pertanyaan diagnostik lagi untuk memantapkan imannya. Kemudian kita akan menyatakan kepada dia, selamat datang dalam keluarga Allah. Nah, sebagai keluarga Allah tentunya kita akan tuntut dia masuk dalam tindak lanjut langsung, yaitu melalui baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, dan bersaksi. Kemudian kita kembalikan ke gereja, di gereja dia dibina, didewasakan, diperlengkapi, dan kemudian melakukan hal yang sama seperti kita, yaitu melakukan persahabatan, penyampaian Injil, penyerahan diri, dan juga tindak lanjut langsung. Dan apabila siklus ini terus berlangsung, maka terjadi namanya multiplikasi.